Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para intelektual muslimah yang saya hormati, ya kali ini kita akan membahas tentang kandungan BPA pada air galon. Ya. Nah, baru-baru ini sedang heboh ya terkait dengan apakah memang adanya kandungan BPA pada kemasan galon air minum ini berbahaya atau tidak gitu ya terkait dengan kesehatan. Nah, kita bahas apa itu BPA. BPA adalah zat kimia yang digunakan dalam proses industri untuk membuat polikarbonat. Polikarbonat adalah plastik keras yang sering digunakan untuk wadah penyimpan makanan dan minuman. BPA juga ditemukan di resin epoksi yang digunakan untuk melapisi bagian dalam kaleng makanan dan minuman. BPA sendiri dikategorikan sebagai zat kimia yang dapat mengganggu hormon, terutama hormon estrogen. Penelitian pada tahun 2013 menyebutkan adanya hubungan antara BPA dengan dampak kesehatan, seperti gangguan fertilitas pada pria maupun wanita, kanker payudara, keguguran, obesitas, dan lain-lain. Hasil studi di Korea Selatan pada 2021 menyatakan ada korelasi peningkatan infertilitas 4,25 kali pada kelompok tinggi paparan BPA. BPA sendiri memang dapat bermigrasi dari kemasan polikarbonat ke produk air minum dalam kemasan atau AMDK dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah pH atau derajat keasaman, kemudian waktu kontak dengan air yang lama, dan suhu transportasi atau penyimpanan yang meningkat, serta proses isi ulang produk AMDK dalam galon. Migrasi ini didukung oleh fakta bahwa galon dipakai sampai bertahun-tahun, bahkan hingga 40 tahun. Hasil pengawasan Badan POM tahun 2021 dan 2022 ditemukan adanya 3,4% sampel kemasan galon yang tidak memenuhi syarat batas maksimal BPA sebesar 0,6 berat per juta atau BPJ berdasarkan peraturan Badan POM nomor 20 tentang kemasan pangan. BPOM juga menemukan kadar migrasi BPA di kemasan galon yang mengkhawatirkan sebesar 0,05 sampai 0,6 BPJ sebanyak 46,97% di sarana peredaran dan 30,91% di sarana produksi. BPOM juga melakukan kajian paparan BPA. Hasilnya, bayi usia 6-11 bulan beresiko 2,4 kali dan anak 1-3 tahun beresiko 2,12 kali dibandingkan kelompok dewasa usia 30-64 tahun. Kesehatan bayi dan anak merupakan model dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Walaupun kalangan pakar sejak lama sudah mengingatkan tentang potensi air minum dalam kemasan yang rawan terkontaminasi BPA yang berbahaya ini, namun nyatanya pihak berwenang, yaitu BPOM, hanya menempuh cara yang lebih moderat dengan hanya mengeluarkan regulasi untuk pencantuman label berpotensi mengandung BPA pada produk AMDK yang menggunakan kemasan galon plastik polikarbonat. Regulasi ini pun hanya berlaku untuk AMDK yang mempunyai izin edar saja, sehingga tidak berdampak terhadap depot air minum isi ulang. Jadi, sama sekali tidak ada larangan penggunaan kemasan galon polikarbonat. Itu pun tidak mencakup
semua AMDK yang beredar di masyarakat. Jadi, dengan pelabelan risiko BPA ini, konsumen sepertinya hanya diminta memilih apa yang menurutnya aman dikonsumsi. Tidak ada jaminan produk yang beredar di pasar konsumen memang benar-benar aman dari zat-zat toksik yang membahayakan kesehatan. Harusnya pemerintah benar-benar melarang plastik polikarbonat untuk kemasan minuman dan makanan jika benar-benar terbukti ada migrasi BPA. Hal ini tentu saja tidak lepas dari tekanan pelaku usaha yang tidak mau merugi dengan menggadaikan kesehatan puluhan juta masyarakat Indonesia. Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia atau ASPADIN yang diketuai oleh Rahmat Hidayat bahkan mengklaim jika mereka menjadi korban kampanye negatif pesaing usaha yang mengangkat isu bahaya BPA ini pada kemasan galon isi ulang polikarbonat dengan alasan untuk mendorong masyarakat supaya beralih ke kemasan polyethylene terephthalate atau PET yang dilabeli dengan BPA free. Akan tetapi, hasil penelitian menyebutkan bahwa kemasan PET pun juga bisa menghasilkan etilen glikol yang juga berbahaya bagi kesehatan. Jadi, intinya sebenarnya perlu ada aturan yang tegas terhadap produsen AMDK ini. Kalau ternyata memang bahan yang digunakan itu mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Sebenarnya dalam Islam sendiri gitu ya, itu sudah ada tata cara gitu ya, sudah jelas mengatur kalau ada bahan atau zat yang terindikasi negatif gitu ya, atau mungkin berbahaya gitu ya bagi kesehatan individu masyarakat, itu harus dilarang gitu ya, harus dihentikan gitu. Jangan sampai ada korban dulu gitu ya baru dilakukan penanganan gitu. Nah, ini kan sudah jelas di Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 168, di mana kita diminta untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib gitu ya. Nah, thayyib di sini kan sebenarnya apa? Thayyib berdasarkan syariat itu harus tidak membahayakan tubuh gitu ya, tidak membuat tidak menjadikan adanya penyakit gitu ya bagi tubuh kita. Jadi aturan dalam Islam itu sudah jelas gitu ya, bahwa makanan yang dikonsumsi itu harus halal dan thayyib atau aman gitu ya bagi kesehatan. Nah, sehingga dalam Islam ya ini menjadi tugasnya pemerintah gitu ya, tugasnya negara untuk mengatur makanan dan minuman yang beredar ya di masyarakat supaya minuman ini harus yang halal dan thayyib saja gitu ya yang beredar di masyarakat. Atau mungkin industri gitu ya, industri ini pun juga harus terikat gitu ya dengan aturan yang dibuat oleh negara, yang dalam hal ini aturan yang berlandaskan pada syariat Islam, bahwa bahan-bahan yang digunakan itu juga harus halal dan thayyib. Nah, kemudian proses produksinya gitu ya, proses produksinya itu juga halal gitu ya, menjaga supaya zat akhirnya itu adalah halal dan thayyib juga. Nah, kemudian produk yang dihasilkan ya ini juga tidak menjadi inisiator gitu atau pemicu terjadinya penyakit, atau dalam kata lain tidak toksik gitu ya, karena kalau produk itu toksik ya ini tentu akan membahayakan bagi masyarakat yang mengkonsumsi. Nah, kalau sampai produk-produk yang berbahaya ini beredar ya di masyarakat, ya berarti kan ini menunjukkan
bahwa pemerintah itu sudah abai gitu ya terhadap kesehatan publik. Nah, dalam Islam pemerintah atau negara itu harus bertanggung jawab ya terhadap pengutamaan ya kesehatan masyarakatnya gitu. Jadi dalam Islam seorang imam ya pemimpin itu adalah ro'in ya. Dia penanggung jawab dan dia akan bertanggung jawab gitu ya terhadap rakyatnya gitu ya, terhadap rakyatnya. Jadi dia yang harus mengatur gitu ya, mengatur bagaimana supaya makanan dan minuman yang beredar di masyarakat itu aman dikonsumsi gitu ya, seperti itu. Tidak mengutamakan kepentingan industri gitu ya, seperti yang terjadi pada saat ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.